Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih tetap berada di atas badan yang kuat, sehat, serta masih diberikan dan diluangkan waktu tentunya untuk belajar, menambah ilmu kita, menambah bekal kita di dalam kehidupan dunia ini terkait dengan agama kita, agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali alhamdulillah atas nikmat dari Allah, di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram dalam fikih Syafi'iyah karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini insyaallah akan membaca, jika memungkinkan dan luang waktunya, kita akan baca 3 hadits. 2 hadits pertama tentang hukum keledai, hukum memakannya dan apakah najis atau tidak. Kemudian hadits yang ketiga kita akan berbicara tentang mani. Mani apakah najis atau tidak. Ini insyaallah yang kita akan bicarakan dari 3 hadits yang penulis rahimahullahu taala bawakan. Baik, kita masuk di hadits yang beliau bawakan, yaitu kita mulai dengan hadits nomor 23. Kata beliau rahimahullah, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala lamma kana yaum Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun, muttafaqun alaih. Hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya derajat haditsnya tidak perlu kita ragukan. Dia adalah hadits yang sahih karena kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sepakat para ulama akan kesahihannya. Bahkan disebutkan oleh para ulama hadis, 2 buku ini adalah buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi kalau ada Bukhari Muslim, kita tidak perlu tanyakan ini sahih enggak? Enggak. Karena sepakat kaum muslimin untuk menerimanya. Sepakat kaum muslimin untuk menerimanya. Jadi derajat hadis kita tidak perlu ragukan, dia adalah hadis yang sahih. Adapun maknanya dan fikih kandungan hadis, kata beliau rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, lamma kana yauma Khaybar, tatkala pada hari Khaybar, yaitu hari perang Khaybar. Khaybar itu nama tempat. Nama tempat di arah utara kota Madinah. Kalau kita lihat jaraknya, jarak tempuhnya, yaitu sekitar
160 km dari Madinah. Kalau dari sini, kalau kita bandingkan Makassar, kemana itu? Maksudnya jauhnya antara Khaybar dan Madinah. Di sini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, jarak Makkah dan Khaybar adalah 160 km. Dari mana ke mana kalau dari sini? Sidrak atau Parepare? Sidrak. Berselisih juga para ulama kita. Parepare? Iya. Berapa Parepare jaraknya, Pak? Ya? 175. Baik, Parepare. Itu jarak Khaybar. Khaybar ini sebelum ditaklukkan oleh Nabi SAW, tinggal di dalamnya orang Yahudi. Mereka berkebun kurma di sana, karena di Khaybar ini tanah yang subur. Dari luar utara Madinah banyak kurma di sana. Dan Nabi SAW taklukkan, yaitu rebut Khaybar ini setelah 7 tahun beliau di Madinah, yaitu dia ditaklukkan di tahun ke-7 Hijriah. Sekarang Masya Allah di daerah Khaybar ini ya daerah yang ya makmur dengan penduduk dan menjadi pusat pemerintahan di sana. Jadi pada hari Khaybar, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talhah untuk menyeru bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, melarang dari makan daging keledai jinak. Daging keledai jinak. Dan Nabi sebutkan innaha rijisun, karena itu rijis, sesuatu yang kotor, menjijikan, atau di atas dasar penafsiran sebagian ulama dia adalah najis. Lafaz ini sangat jelas bahwa haram memakan keledai jinak, bukan kuda ya. Kuda beda dengan keledai. Kuda beda dengan keledai. Bentuknya lebih pendek daripada kuda. Demikian pula bigol. Bigol itu jenis keledai juga, cuman dia hasil perkawinan silang dari keledai sama kuda. Ini juga diharamkan. Yang ahliya, tapi yang sini yang diharamkan adalah yang jinak, yang dipakai untuk angkut barang dan yang semisalnya. Iya. Dan yang semisalnya. Adapun keledai liar maka halal. Ini sangat jelas hadis ini. Untuk masa kita sekarang ini jarang ya keledai. Jarang keledai dilihat. Iya. Ini hukumnya. Jadi diharamkan dalam syariat kita untuk memakan yang namanya keledai. Iya. Dan diharamkan di sini disebutkan oleh para ulama haram dagingnya, haram meminum susunya, demikian pula haram meminum air kencingnya. Semuanya haram. Semuanya diharamkan. Ini keledai yang jinak. Keledai yang jinak. Bagaimana dengan air liurnya? Ini yang kita bicarakan dalam bab najis. Kalau hadis yang ini kita berbicara tentang hukum halalnya. Sekarang bagaimana kalau air liurnya? Apakah keledai ini haram dimakan dagingnya? Apakah air liurnya najis? Itu pertanyaan kita dalam bab najis. Maka kita baca hadis ke-24. Kata beliau rahimahullah, wa an Amr ibn Kharijah radhiyallahu taala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilati wa lu abuha yasilu ala katifi akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahah. Kata beliau rahimahullah,
dari Ammar ibn Kharijah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami di hari Mina. Hari Mina maksudnya hari haji. Dan ini terjadi pada haji terakhir dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena setelah ditaklukkannya Makkah, maka Nabi SAW di tahun berikutnya mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan bahwa tahun depan tidak boleh lagi ada orang musyrikin yang haji di Baitullah, dan tidak boleh lagi ada orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Karena dulu orang-orang musyrikin punya aturan, kalau ada yang tidak bisa beli pakaian yang dijual di Makkah, maka dia tidak boleh tawaf pakai pakaian yang dia bawa di daerahnya. Ya, kalau tidak bisa beli, harus dia buka seluruh pakaiannya dan tawaf telanjang. Ini ketentuan orang musyrikin dulu. Orang musyrikin. Maka di masa Islam, ketika Nabi SAW mengambil kembali Mekah, maka di setahun setelah beliau mengambil Mekah, tidak langsung haji. Beliau utus dulu Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan bahwa tahun depan Nabi SAW mau haji. Tidak boleh ada orang musyrikin lagi haji, dan tidak boleh lagi ada orang tawaf secara telanjang di Baitullahil Haram. Diumumkan. Maka tahun berikutnya Nabi datang haji. Di haji ini ada kejadian. Di antaranya hadits yang ada di hadapan kita, yaitu Nabi SAW berkhutbah di Mina. Di Mina ini tempat lempar jumrah, tempat bermalamnya orang-orang haji. Di situ Nabi SAW berkhutbah. Waktu itu beliau berada di atas kendaraannya. Jadi beliau berkhutbah di atas kendaraannya. Kendaraannya di sini adalah maksudnya keledainya, karena beliau biasa mengendarai keledai. Dan walu abuha yasilu ala katifi. Jadi keledai ini dipegang oleh Ammar ibn Kharijah supaya tidak bergerak. Yang berdiri di bawah. Air liurnya mengalir di pundaknya Ammar ibn Kharijah. Air liurnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula At-Tirmidzi, dan beliau sahihkan. Dan memang hadis ini adalah sahih, bahkan telah datang ia menguatkannya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, serta selain dari keduanya. Fikihnya yaitu beliau ingin menjelaskan kepada kita, ini kan keledai haram dimakan. Seperti kemarin anjing haram dimakan sebelumnya. Air liurnya najis. Kalau dia jilat bejana, harus dicuci berapa kali? 7. Yang pertama dengan tanah. Sudah lewat pembahasan kita di air liur anjing. Sekarang keledai haram. Gimana hukum air liurnya? Apakah najis? Ini yang mau beliau singgung. Tidak semua yang haram itu air liurnya najis. Apa contohnya? Keledai. Hukum memakan dagingnya haram, tapi air liurnya tidak najis. Kenapa bisa kita katakan begitu? Karena sekarang ini lihat, Nabi SAW khutbah di atas keledainya, dipegang oleh Ammar bin Kharijah. Air liurnya mengalir di pundaknya. Ini di haji, di Mina. Dan Nabi tidak mengatakan kalau itu adalah najis, kamu cuci pundakmu. Tidak. Ini menunjukkan dia adalah suci. Air liurnya keledai itu tidak najis, dan ini disepakati oleh kaum muslimin. Sepakat kaum muslimin, para ulama Islam dalam fikih madhab, bahwa air liur keledai tidak najis. Air liur keledai tidak najis. Ini mirip dengan kucing. Kucing apa hukum memakannya? Haram.
Apa hukum air liurnya kalau dia menjilat? Tidak najis. Sebagaimana juga telah lewat haditsnya. Nabi ketika ditanya tentang kucing, apa kata Nabi? Innaha laisat binajis. Kucing tidak najis walaupun haram dimakan. Innaha minat tawafina alaikum. Sebabnya karena kucing adalah termasuk hewan yang berlalu lalang di tengah kalian. Maka keledai yang dipakai untuk mengangkut muatan dan kita naiki, tentunya lebih-lebih dimaafkan. Kucing saja hanya berlalu lalang dimaafkan, apalagi keledai. Ini Masya Allah disepakati oleh kaum muslimin tentang hal tersebut. Ini Masya Allah. Iya. Kemudian faedah tambahan dari hadits ini, bahwa ketika seorang berkhutbah itu disunahkan di tempat yang tinggi. Ketika seorang berkhutbah disunahkan di tempat yang tinggi. Seperti sekarang Nabi belum ada mimbar di Mina. Di Mina tidak ada mimbar, maka belum berduduk di atas apa? Kendaraannya. Belum duduk di atas kendaraannya dan berkhutbah. Ini dalilnya. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena kalau lebih tinggi itu lebih menyampaikan suara. Kalau lebih tinggi itu lebih menyampaikan apa? Suara. Itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita. Iya. Dan di hadits ini pula kembali kita menyinggung kembali bahwa air liur yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Karena ini saja tidak dimakan dagingnya, keledai haram dagingnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan. Tapi bersamaan dengan itu air liurnya apa hukumnya? Tidak najis. Maka air liur dari hewan yang dimakan dagingnya, air liurnya sapi, kambing, kuda, apalagi yang ada biasa di kita, apa? Kambing, sudah. Yang belum ada yang saya mau. Siapa yang tahu? Kerbau, apalagi? Domba, apalagi? Kelinci, baik, kelinci, apalagi? Onta, ada nggak di kita onta? Saya mau yang ada di kita. Rusa dan yang lain-lainnya. Semua yang halal dimakan dagingnya, air liurnya tidak najis. Air liurnya tidak najis. Dan ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Bahkan jangankan air liurnya, air kencingnya. Air kencingnya, hewan yang dimakan dagingnya, demikian pula kotorannya, hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Tidak najis. Apa dalilnya? Di antaranya adalah Nabi SAW ketika ada kabilah dari beberapa orang dari kabilah Urainah, beliau ketika mereka ditimpa oleh penyakit panasnya Madinah, maka beliau menyuruh mereka untuk minum air kencingnya onta. Kalau seandainya air kencing hewan yang dimakan najisnya, dimakan dagingnya adalah najis, tidak mungkin Nabi suruh minum. Tidak mungkin Nabi suruh minum. Itu menunjukkan tidak najis. Dan ini yang dimaklumi, alhamdulillah. Ini yang dimaklumi, alhamdulillah, dalam fikih Islam. Baik, berikutnya hadits yang ke-25. Kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani thumma yakhruju ila sholati fi dhalika thawb wa ana anduru ila atharil ghusli, muttafaqun alaih. Hadits Bukhari Muslim. Wali muslimin, dalam lafaz Imam Muslim dikatakan laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Wa bil abdillahu, dalam lafaz juga untuk Imam Muslim, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bidupri min thawbihi. Hadis ini berbicara tentang mani. Sebelum kita terjemahkan apa itu mani,
Sebelum kita terjemahkan hadisnya, supaya sebentar kita berbicara tentang hukumnya mani. Apa itu mani? Mani adalah dia adalah air dari seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang keluar dengan dafiqah, terpancar kuat, berbau seperti adonan atau seperti bau bunga yang baru saja mekar. Ada bau serbuknya, bau sarinya. Ini adalah air mani. Dan kalau dia keluar, maka seorang akan merasakan keletihan dalam badannya. Itulah mani. Itulah mani. Sekarang kita akan berbicara, ini mani najis atau tidak. Kalau membatalkan wudhu, jelas disepakati bahwa mani kalau keluar batal wudhu. Dan juga sepakat para ulama, mani kalau keluar wajib mandi. Mani kalau keluar batal wudhu. Mani kalau keluar wajib mandi bagi yang mampu pakai air dan tidak ada doror baginya. Sekarang kita akan berbicara najis atau tidak. Kita terjemahkan hadis. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci mani di pakaiannya. Kemudian beliau keluar solat dengan menggunakan pakaian itu. Wa ana amdur ila atharil ghusli, saya melihat waktu itu bekas cucian beliau. Artinya masih basah, jadi beliau tidak cuci seluruh pakaiannya, tapi hanya mencuci yang kena mani. Aisyah melihat bekas airnya yang masih basah. Dalam riwayat Muslim dikatakan, beliau katakan bukan Nabi yang mencucinya. Beliau bilang, saya mengkeriknya. Saya mengkeriknya dari pakaian Rasulullah SAW. Kemudian beliau sholat menggunakan pakaian itu. Dalam riwayat Muslim juga dikatakan, saya menggosoknya, maksudnya dengan kuku. Menggosoknya dengan kuku mani yang dalam keadaan kering di pakaian. Dengan kuku-kuku dari baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah. Kita dengan hadis ini akan berbicara tentang hukum mani. Apa hukum mani? Apakah dia najis atau tidak? Para ulama rahimahumullah, ketika mereka berbicara tentang mani, maka mereka berselisih pendapat tentang mani. Mereka berselisih pendapat tentang hal tersebut. Ada dua pendapat dari kalangan ulama kita. Pendapat yang pertama terkait dengan hal tersebut adalah yang disebutkan di dalam mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Dalam mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka berdua berpendapat mani najis. Mani najis. Ini kata mereka. Mereka berdalil dengan hadis lafaz pertama. Nabi mencuci bekas maninya, kemudian belum pakai sholat. Kemudian belum pakai sholat. Dicuci, itu menunjukkan apa? Najis, kata mereka. Itu menunjukkan najis. Ini pendapat yang mereka sebutkan. Dan juga kata mereka, ini kan mani keluar di tempat keluarnya kencing. Apa hukum kencing? Najis atau bukan? Najis, disepakati. Maka ini sama, tempat keluarnya sama, maka juga dia najis. Itu kata dalam madhab Imam Malik dan siapa? Abu Hanifah. Sementara ada juga dalil yang lain, tapi mungkin tidak perlu saya sebutkan karena hadisnya palsu.
Tidak mungkin, tidak perlu ya. Atau ana sebutkan supaya antum tahu, supaya kalau ada yang sebutkan antum tahu haditsnya. Baik, ada hadits dalam riwayat Abu Ya'la dari Ammar ibn Yasir bahwasannya ya dikatakan bahwa Nabi SAW mencuci bajunya dari al-ghaid wal baul wal mani, mencuci bajunya dari al-ghaid kalau kena air besar, wal baul air kecil, wal mani dan mani. Jadi disamakan tiga. Disamakan tiga. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahkan ini adalah hadis palsu. Sampai dikatakan oleh Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'iyah, batilun la aslalah. Hadis ini batil, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Jadi kita tidak pakai. Kita cuma pakai tadi alasannya. Alasan pertama karena Nabi mencucinya di hadis Aisyah. Alasan kedua karena keluar di tempat yang sama, keluarnya air kencing. Itu alasan yang kuat untuk mereka. Kemudian Masya Allah, Imam Syafi'i rahmallahu ta'ala, demikian pula Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahmallahu ta'ala, demikian pula Imam Ahmad rahmallahu ta'ala, mereka berdua berpendapat bahwa mani suci, tidak najis. Dia membatalkan wudu, wajib mandi kalau keluar, tapi tidak najis. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Apa dalilnya? Hadits Aisyah juga di buku. Tapi bukan lafaz yang pertama, lafaz yang berikutnya. Yang kedua, bahwa beliau katakan baju Nabi SAW kena mani. Kemudian Nabi SAW mau pakai keluar sholat. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dia mengkeriknya dengan kukunya. Dia mengkeriknya dengan kuku. Ada dua sisi pendalilan. Pertama, kalau seandainya najis, tidak mungkin Nabi SAW membiarkan sampai kering. Itu sangat kuat sekali alasan dari Imam Syafi'i. Kalau seandainya najis, tidak mungkin Nabi biarkan sampai apa? Kering di pakaiannya. Pasti langsung dicuci. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita maklumi bersama kalau dikerik, kalau di pakaian melengket mani kemudian kita kerik, maninya hilang atau tidak? Di dalam baju. Yang hilang paling yang bagian luar. Adapun yang melekat di dalam kain tidak hilang. Kan begitu? Kalau seandainya najis harus dicuci, seperti darah haid. Darah haid Nabi SAW bilang tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma' thumma tandahuhu. Lihat darah haid. Kalau darah haid menimpa pakaian seorang, harus dia gosok, dia cuci dengan air, kemudian dia peras. Ini kata Nabi kalau najis. Darah haid najis. Sementara mani cuma dikerik itu sudah cukup. Nabi keluar sholat. Ini menunjukkan dia tidak najis. Dia tidak najis. Dan ini tentunya dalil yang sangat kuat sekali. Ditambah lagi kita berdiri di atas kaidah al-aslu fil asya at-tahar. Asal pada segala sesuatu itu suci. Ada dalil yang mengatakan najis baru kita bilang najis. Itu pendukung. Ditambah lagi Masya Allah dalil yang disebutkan oleh para ulama alasan lain. Kita ini diciptakan dari mana? Asal penciptaan kita dari mana? Dari mana? Dari mana? Kan dari mani. Berarti kita ini dibuat dari najis. Karena mani adalah apa? Najis. Ini tidak cocok. Ini kan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan Bani Adam. Di antara bentuk pemuliaannya adalah dicipta dari yang suci, bukan dicipta dari yang najis. Ini tentunya yang kuat pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim. Ini juga yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya mani Adam tidak najis. Bahwasanya mani itu tidak najis. Mungkin bisa dipahami ini pembahasan. Kemudian sebagai kelengkapan bahwa Masya Allah
kita melihat Nabi SAW, pakaian yang belum pakai untuk sholat adalah pakaian yang belum pakai untuk tidur bersama istrinya. Bersama istrinya. Ini adalah bantahan dan ajaran bagi sebagian orang. Kalau sholat dia buka semua celananya dulu. Kita lihat orang biasanya kalau sholat buka celana yang dia pakai kerja atau yang dia pakai tidur, baru dia sholat pakai sarung saja yang dia ambil yang baru. Enggak. Yang dipersyaratkan dalam pakaian sholat tidak ada najis, bukan tidak kotor. Tidak ada najis, karena agama itu mudah. Di antara kemudahannya, dimanapun kita dapat waktu sholat langsung saja dengan pakaian yang kita pakai. Apakah kita pakai bekerja atau kita pakai bergaul sama istri kita. Lihat Nabi SAW, tentunya belum pakai pakaiannya untuk bergaul dengan istrinya. Dan belum juga pakai sholat, padahal ada maninya. Ada maninya. Ada satu masalah saya sebelum saya lupa, terkait dengan madi. Terus temannya madi itu adalah yang keluar saat orang bercumbu dengan istrinya atau melakukan pendahuluan dengan istrinya atau mengingat jima. Keluar madi. Kalau madi najis. Kalau madi itu najis. Iya, yang bening, licin, yang keluar. Orang tua tahu ya, anak muda mungkin tidak apa-apa, sebagai ilmu saja. Iya, jadi kalau orang nanti, kalau yang anak muda nanti antum beristri, saat melakukan pendahuluan dengan istri, itu keluar cairan licin. Itu namanya madi. Itu hukumnya najis. Hukumnya najis, membatalkan wudhu. Tidak perlu mandi, cukup cuci dan wudhu. Itu yang keluar dari laki-laki. Kalau yang keluar dari perempuan juga sama, tapi namanya bukan madi. Hati-hati. Perempuan ketika dia melayani suaminya, mencumbuinya, ini mohon maaf ya, ketika dia melayani suaminya mencumbuinya, keluar namanya cairan juga yang licin, tipis. Dan biasanya perempuan lebih banyak daripada laki-laki, karena mereka lebih banyak yang keluar cairan itu ketika dicumbui oleh suaminya. Apa hukumnya ini cairannya si perempuan? Masya Allah, yang sangat menakjubkan. Waktu anak dulu dapat ini pembahasan yang luar biasa. Ternyata di perempuan bukan mati namanya, itu pertama. Namanya rutubah, basahan licin dari seorang perempuan. Namanya rutubatul mar'ah, bukan madi. Kalau laki-laki madi, kalau perempuan rutubatul mar'ah. Itu namanya beda. Dan hukumnya ternyata cairan licin yang keluar dari seorang perempuan bukan maninya, tapi saat dia dicumbui oleh suaminya, itu namanya rutubatul mar'ah dan hukumnya tidak najis. Luar biasa. Jadi punyanya laki-laki yang keluar sebelum mani najis, sementara perempuan tidak najis. Tidak najis. Ini disebutkan oleh para ulama, masya Allah, ya, yang disebutkan oleh mereka bahwa itu adalah tidak najis. Itu merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dengan ini sudah lengkap pembahasan tentang hal tersebut, kita cukupkan. Sekarang kita masuk di tanya jawab. Boleh tanya langsung ya, silakan. Baik, ini ada pertanyaan, apakah boleh sholat witir 3 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam? Boleh. Nabi SAW kalau berwitir, beliau witir dengan 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat, semuanya boleh. Maksudnya semuanya itu 1 kali salam. Boleh 7 rakaat 1 kali salam, 5 1 kali salam, 3 1 kali salam, 1 salam. Boleh. Semuanya dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dokter yang meyakini bahwa tidak ada wanita yang mandul di dunia ini selama dia masih punya rahim di perutnya. Apakah itu memang benar? Ya iya. Memang sebab orang itu hamil kan kalau ada rahimnya. Kalau ada apa? Rahimnya. Selama ada rahimnya, insya Allah dia bisa punya anak. Dia bisa punya anak. Itu hukum dasarnya, itu sebabnya. Itu sebabnya. Dan sebab ini kalau bersesuaian dengan takdir Allah, maka akan jadi. Kalau tidak bersesuaian dengan takdir Allah, Allah tidak menentukan dia punya anak, walaupun dia punya rahim, tentunya tidak bisa. Ya, tentunya tidak bisa. Jadi kalau dia berbicara sesuai dengan sebabnya saja, boleh. Adapun dia memastikan pasti punya anak, salah. Karena itu mendahului takdir. Karena itu mendahului takdir. Batas waktu sholat isya itu sampai jam berapa Ustaz? Sampai fajar. Itulah waktu sholat isya. Sampai fajar waktu sholat isya. Cuman para ulama membagi 3. Ada waktu boleh, yaitu sepertiga, waktu pilihan sepertiga malam pertama. Ada waktu boleh sepertiga malam kedua. Dan ada waktu darurat sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu dibagi saja. Sepertiga pertama waktu pilihan, awal waktu. Sepertiga kedua waktu boleh. Sepertiga ketiga itu waktu darurat dari waktu isya. Yang jelas akhirnya sampai adzan subuh. Sampai adzan subuh. Tapi bagi orang yang memiliki udzur dalam hal tersebut, misalnya ketiduran atau misalnya. Di musim hujan, pertanyaan berikutnya, di musim hujan saat ini, bolehkah menunda mandi wajib junub di subuh hari? Yang dimana pada waktu itu sangat dingin dan khawatir nanti sakit. Dilihat, apakah dia tidak bisa masak air? Iya. Kan begitu, jangan langsung pasrah di awal. Pertama, jadi kan gini, orang itu boleh tidak mandi, yaitu tayamum, dengan syarat tidak ada air, satu, atau tidak bisa pakai air. Tidak bisa pakai air. Jadi kalau tidak ada air, tayamum. Atau ada air, tapi dia tidak bisa pakai, membahayakan badannya kalau sakit. Kalau sakit. Adapun hanya dingin, maka ditambah. Apakah dia tidak bisa masak airnya? Kalau bisa, maka tidak boleh tayamum. Yang wajib baginya adalah apa? Masak air. Iya. Dan ini dingin musim hujan, tidak menghalangi untuk istri melayani suaminya. Tetap wajib. Kalau suaminya mau, harus siap. Tidak boleh alasan dingin. Tidak boleh biar dingin, harus. Karena wajib bagi istri untuk mentaati suaminya. Masalah mandi bisa diatur. Nanti saya masakkan air, bilang begitu. Iya, bisa diatur sendiri. Alhamdulillah, itu yang dilakukan. Kalau bisa itu bukan udzur. Silakan. Apakah boleh menjual atau memakai parfum yang brandnya juga menjual khamar dan asalnya dari Prancis? Apakah boleh menjual atau memakai parfum yang brandnya juga menjual khamar dan asalnya dari Prancis? Apakah boleh menjual atau memakai parfum yang brandnya juga menjual khamar dan asalnya dari Prancis, Ustaz? Apakah boleh memakai parfum ya? Yang brandnya juga menjual khamar? Ya. Brandnya menjual khamar, Ustaz? Brandnya? Iya. Terpakai oleh khamar juga? Iya, mengerti. Mereknya? Iya, terpakai juga oleh khamar, minuman keras. Parfum dan minuman keras ini brandnya sama, Ustaz? Brandnya sama? Iya. Satu parfum, satu minuman keras, khamar.
Tapi mereka sama-sama dengan tujuan Khamar juga. Apakah boleh dipakai? apakah boleh dipakai Dalam sholat? Boleh, karena khamar dan najis. Kan kita tidak minum. Iya? Apa? Menjual parfum tersebut? Mau dipakai parfum? Iya. Kecuali kalau nanti itu yang dibicarakan. Kalau kita tidak menjual karena itu, alhamdulillah lebih bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana hukum kalau saya beli motor yang BPKB-nya ada di bank? Insya Allah saya dengar. Iya, jadi katanya apa hukum membeli barang yang BPKB-nya masih di bank? Yang BPKB-nya masih di bank. Iya, jadi kita beli ke orang, orang ini sudah dia gadekan. Tidak boleh. Karena barang ini sebagai jaminan, berarti dari pinjamannya. Tidak boleh dia menjual jaminan. Dan tidak boleh kita membelinya, karena itu terkait dengan hak. Bagaimana nanti kalau yang pegang jaminan sana mau dia jual motornya, nah baru ada di kita. Apa yang kita mau lakukan? Ya, dia berutang, iya kan, berutang di sana. Oh, dia punya utang di sana, kemudian dia jaminkan ke BPKB-nya. Kemudian dia mau melunasinya, akhirnya dia jual ke kita. Kalau diizinkan oleh sana, kan ini jaminan orang sana yang punya. Bukan lagi dia punya, ini barang sudah jadi jaminan. Jadi kalau sana izinkan untuk dijual ke kita, untuk menutup utangnya, halal untuk kita. Yang kedua tadi apa? Kredit yang riba, yaitu kalau ada syarat ribanya. Kalau kita terlambat ada tambahannya. Begitu. Ada dendanya. Itu sudah tidak boleh. Itu sudah riba namanya. Itu sudah riba. Nah, kalau ada saja satu itu tidak boleh. Apalagi kalau ada lagi yang lain. Apakah membatalkan wudu kalau keluar? Tidak. Karena jadi berbicara najis atau tidak sama dengan mani. Tapi kalau keluar batal wudunya. Sama dengan madi. Jadi pertanyaannya kan rutubatul mar'ah tidak najis. Tidak najis. Iya. Kemudian kalau dia keluar, apakah batal wudunya? Iya, semua yang keluar dari dua jalur ini batal wudu. Kita berbicara najis atau tidaknya. Iya. Yang didalilkan dengan bahwa mani itu najis karena dicuci. Bagaimana cara membantahnya? Karena dicuci, sekarang kita bisa bantah dengan hadis riwayat Muslim. Nabi tidak mencucinya, tapi menggosoknya, mengkeriknya. Jadi makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, itulah rahasianya. Kenapa belum bawakan itu riwayat? Padahal sudah cukup itu satu. Jadi belum bawakan dua riwayat lagi setelahnya dalam lafaz Imam Muslim untuk membantah lafaz yang pertama, bahwa memang kalau mencuci boleh, kita sepakati. Tapi kalau tidak dicuci boleh karena tidak najis. Seperti itu. Baik, bismillah. Ada pertanyaan lagi di sini. Apa boleh tidak mandi jika habis jima pas malam? Biasanya pas tiba sholat subuh. Maksudnya baru mandi. Apakah boleh tidak mandi jika habis jima pas malam? Biasanya pas tiba sholat subuh. Maksudnya apanya biasanya? Maksudnya mandi. Jadi awal malam habis isya sebelum tidur ya kita berhubungan suami istri. Ndak mandi santai maki Pak.
Yang tidak mandi di awal malam, apakah boleh diakhirkan mandinya saat masa subuh? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian pula Ummu Salamah, adalah Nabi SAW junub di malam dan belum tidak mandi kecuali setelah adzan subuh masuk. Ini cukup menjelaskan bahwa boleh mengakhirkan apa? Mandi sampai subuh. Kecuali mau mengulang lagi, maka sunnah mandi supaya lebih semangat, suasananya ganti. Itu bukan saya bilang, Nabi bilang. Dia. Kecuali mau ulang, kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, maka setiap mau ulang, sunnah bagus mandi supaya ansyak, lebih semangat. Seperti itu. Ada lagi? Ada langsung? Silakan, boleh. Bismillah, apa hukum menelan air mani? Tidak ada air lain, Pak. Iya. Apa tidak ada air lain? Banyaknya air, Pak. Air keran saja itu lebih bersih. Kenapa harus itu? Itu tidak menghilangkan haus. Kenapa kita harus minum? Iya kan? Ini aneh gitu. Atau gimana ini? Kenapa bisa terjadi? Hah? Ditelan. Tertelan. Kenapa bisa? Ini nih masalahnya. Kenapa bisa tertelan? Apa kita pergi menjilat? Iya. Bahayanya ini pembahasan. Jadi kita berbicara gini. Kadang ada orang bertanya, apa hukum oral seks begitu? Oral seks maksudnya si suami memasukkan zakarnya, kelaminnya kepada si perempuan. Ada sebagian orang bilang boleh, sangat aneh. Kita sudah membahas tadi, apa hukum madi dari laki-laki? Itu fungsinya, itu pembahasan untuk itu. Kita jangan dulu berbicara tentang menyerupai hewan, menyerupai orang kafir, jangan dulu, itu masih terlalu jauh. Sekarang ada ustadz, saya dengar, dia bilang boleh. Naudzubillah. Sekarang kita membahas, mani tidak najis. Kita bahas, mani tidak najis. Apakah boleh ditelan? Sekarang, untuk menelannya itu kenapa? Pasti kita lakukan oral seks, kan begitu? Pasti dimasukkan ini kemaluan ke mulut istri. Sekarang kita membahas, apa hukum madi yang keluar saat dicumbui? Tentunya kalau istri mencumbui di situ pasti keluar madi. Apa hukum madi? Najis atau tidak? Najis atau tidak? Najis. Dia akan menelan najis, kasihan. Jangan seperti itu. Itu diharamkan, menelan najis haram. Jangan bicara mani, karena mani tidak mungkin dia keluarkan di tempat lain baru istrinya pergi minum. Gila namanya itu. Biasanya kalau begitu saat orang di luar kendali melakukan pendahuluan yang terlalu begitu, akhirnya memasukkan seperti itu. Ini madi, najis, haram ditelan. Jadi jangan dulu berbicara mani. Madi ini pasti keluar. Tidak mungkin kita bisa tahan madi, nanti mani saja yang keluar. Tidak mungkin. Bercumbu biasa saja keluar. Jadi itu haram. Ditambah lagi pembahasan ulama, itu menyerupai kebiasaan orang kafir. Yang kedua, menyerupai hewan. Hewan itu yang suka jilat dulu kemaluan jantan betinanya baru dia melakukan. Itu tidak boleh, diharamkan. Karena akan menyebabkan najis masuk. Bukan mandinya, tapi madinya. Jadi tidak boleh pakai mulut. Itu pun juga para ulama lain juga menjelaskan bahwa mulut bukan untuk dipakai tempat kotor. Masih banyak tempat lain, tidak usah mulut. Semua badan perempuan ini punyamu. Lakukan saja. Yang penting jangan dipotong lehernya. Iya. Tidak boleh dimasukkan di situ, kan itu kotor. Ini tempat untuk berzikir, mengingat Allah, kita pakai dengan itu. Tidak boleh haram. Tidak boleh haram. Makanya saya tanya dulu tadi, kenapa bisa sampai diminum? Iya. Tapi ada sebagian orang katanya, diusap saja di muka supaya awet muda. Ada saja juga ngajinya. Apa
hukum makan dalam keadaan sandar, makruh. Paling bisa sebagian ulama mengatakan haram. Paling rendahnya makruh. Semasa waktu? Masuk? Aduh, terlalu seru mani ya. Baik, cukup ya? Ya baik, kita cukupkan. Terakhir Pak, saya sebenarnya tinggal 1 menit dulu bilang. Silakan. Gimana tadi? Coba Pak berdiri Pak. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi saya pahami. Jadi sekarang kita junub, mau mandi, kita mau pegang air, begitu. Ini kalau kita pegang airnya, apakah airnya najis? Sebenarnya ada cara Pak. Dalam hadis Aisyah, demikian pula Maimunah, Nabi SAW sebelum belum mandi junub dengan air, maka belum ambil dulu airnya, baru belum siram kemaluannya, cuci, dan cuci tangannya dulu di luar. Tidak langsung siduk air. Jadi ambil saja air terpisah, baru dipakai mencuci tangan, mencuci kemaluan, bersih, cuci tangan. Setelah itu baru belum timba air. Itu caranya. Dalam hadis Aisyah, tangan kami saling silang, yaitu Nabi ambil, kemudian Aisyah lagi ambil, jadi belum mandi berdua dengan istrinya. Dan tentunya Pak, jatuh air di ember, air bekas mandi, tapi kan sudah suci. Dengan dicuci dulu tangan tadi, cuci dulu kemaluan. Bahkan Nabi menepuk dulu di tembok tangannya, karena dulu tembok belum tanah. Kalau sekarang ini setelah kita pakai cuci pakai sabun, baru kita mandi. Itu aman jadinya airnya. Jadi seperti itu. Kita bisa paham Pak? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan alhamdulillah karena sudah masuk waktu. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah semata dan yang salahnya itu dari kekurangan kami. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.